Sobat Lestari. Hari ini saya mau merawat tanaman saya ya. Di sini ada tanaman cabai, ada tanaman terong. Di sini juga banyak rumput-rumputnya. Jadi hari ini saya mau hilangin rumput-rumputnya, sekalian rumput-rumput ini juga mau saya jadiin pupuk supaya tanaman ini bisa punya pupuk alaminya sendiri, sekaligus memperbaiki struktur tanah yang ada di sini. Yuk. Soalnya ini kalau nggak dibersihin ya teman-teman, nanti akarnya panjang, itu susah kita bersihin. Kita bersihin. Ini juga di sela-selanya kita bersihin ya teman-teman ya. Ini nggak apa-apa ada daun-daun kayak gini, daun-daun ini juga bisa untuk jadi pupuk ya teman-teman. Ini buktinya tanaman cabai saya ini sudah setahun lebih tapi masih tetap berbuah dia. Walaupun kemarin sempat ada insiden disiram minuman beralkohol sama ya sebut aja orang gila lah, tapi ya tanaman ini masih bisa tumbuh subur dan berbuah. Teman-teman, ini tanaman yang masih bisa bertahan ya, walaupun ada beberapa yang dimakan sama lalat buah karena ini kan musim hujan, tapi paling enggak dia masih bisa menghasilkan buah. Ini ada bunganya banyak, ini juga ada buahnya. Mudah-mudahan nanti nggak rontok ya teman-teman. Ini juga paling enggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Nih banyak ini bunganya, mudah-mudahan walaupun musim hujan dia tetap bisa bertahan ya, nggak rontok. Ini juga mulai juga dia keluar bunga tuh, mudah-mudahan juga nggak rontok. Ini juga di sela-sela ini saya tanamin pohon terong. Ini bukan terong ungu ya teman-teman, ini terong hijau yang kecil-kecil untuk lalap itu. Nah, ini contohnya yang nggak selamat kemarin, tapi dia sekarang sudah bisa survive. Ini sudah mulai keluar bunga. Mudah-mudahan nanti jadi buahnya walaupun kering. Kalau yang ini tanaman baru ya teman-teman. Ini mungkin umurnya baru 3 bulan ini, tapi dia sudah mau keluar buah ini. Sudah banyak. Doain mudah-mudahan nggak rontok karena musim hujan. Ini dia terongnya yang berbuah. Ini ada bunganya, ini ada buahnya, seperti ini buahnya teman-teman. Terong hijau. Ini kemarin bolak-balik rontok, tapi sekarang dia sudah bisa jadi buah. Nah, di sela-sela ini juga saya tanam bunga. Ini ada bunga telang. Ini ada bunga vinca. Tapi bunga vincanya jadi kuning seperti ini, saya nggak tahu kenapa ya. Nah, ini juga umurnya sudah setahun ini, tapi dia masih setia menghasilkan buah. Wah ini tapi kayaknya setahu ayah nganu ini Bun. Ini yang dulu disiram minuman keras sama orang mumet itu. Iya, tapi karena dirawat secara organik pakai pupuk sendiri, jadi dia sekarang sudah masih bisa berbuah. Ini juga masih bisa nih, batangnya sudah sebesar ini tapi masih bisa berbuah. Kunci supaya tanaman itu awet, saya dulu pertama kali sebelum nanam ini saya pakai bahan-bahan seperti ini, kayak rumput-rumput kayak gini.
rumput-rumput. Ini sisa-sisa sayuran itu saya tanam semua di tanah. Jadi walaupun sudah lama, tanahnya tetap gembur. Jadi kalau diambil seperti ini, remah. Jadi kalau ini tetap bisa. Kalau di sini nggak ada yang terbuang ya teman-teman. Jadi mau sampah, mau rumput seperti ini tuh, rumput seperti ini tuh saya benamkan lagi di sini. Jadi pokok tanaman kalau yang kayak gini bisa saya kumpulin. Contohnya organik teman-teman. Kalau organik itu nggak akan terbebas dari binatang ini. Ini adalah belalang. Kita berbagi aja sama belalang, nggak apa-apa dia makanin daun-daun ini bolong-bolong, nggak apa-apa. Nah, untuk pemupukannya itu bisa saya lakukan dengan cara disemprot dan dikocok. Nah, sekarang ikut yuk saya ambil bahan-bahannya. Nah, ini teman-teman rahasianya, saya pakai POC Bio SRT. Ini kebetulan saya buat sendiri ya, dari bahan-bahan kulit buah daripada dibuang, saya buat POC ini. Nah, ini sekarang kita mau masukin ke dalam tangki semprot. Ini tadi tangkinya sudah saya isi air 2 liter ya, 2 liter. Karena tanaman saya sudah besar-besar, jadi ini mau saya kasih 6 tutup botol. 6 tutup botol itu kurang lebih 30 ml ya teman-teman. Kalau untuk organik itu sebenarnya nggak ada takaran khusus sih, karena organik itu tidak berbahaya. Kita kocok dulu ya teman-teman sampai benar-benar rata. Terus mari kita siram ke depan lagi. Ya, kita mulai siram ya teman-teman. Karena ini musim hujan, jadi kita sistemnya semprot ya teman-teman. Ini lokasinya ada di depan rumah ya teman-teman. Ini memanfaatkan lahan kecil yang ada di depan rumah. Daripada cuma isinya tanah, rumput. Bahan sayuran paling tidak untuk kebutuhan kita sendiri. Karena berkebun itu nggak perlu tempat yang luas, tempat yang sempit pun bisa kita manfaatkan. Halo cabai, mudah-mudahan kamu nggak rontok ya di musim hujan ini.
Oh ya, manfaat POC ini juga banyak ya teman-teman tuh, bisa merawat buah, mencegah kerontokan buah juga ya. Soalnya biar tambah lebat. Sama satu lagi, memperbaiki struktur tanah kalau kita pakai, tapi ini karena musim hujan jadi kita semprot aja dulu. Maka bagian bawah daun juga disemprot ya teman-teman, jangan cuma bagian atasnya aja, karena stomatanya itu ada di bawah daun. Dan untuk penyemprotannya itu maksimal jam 9, karena stomata itu kalau pagi itu tetap jam 9, kalau sore itu di atas jam 4. Stomata baru terbuka di atas jam 4 sore. Kalau beberapa hari ini hujan nggak dilihatin, jadi ada itu. Jadi kalau untuk pengendalian hama, teman-teman semprotnya sore ya teman-teman, karena hama itu datang sore sekitar jam 5 itu dia udah mulai nempel di tanaman. Jadi kalau mau bersih hama itu semprotnya sekitar jam 5 atau setengah 6 sore. Kalau teman-teman nggak punya POC yang dari buah-buahan, juga bisa memanfaatkan dari dapur, kayak kulit bawang, rendaman kulit bawang itu juga bisa. Rendaman kulit bawang itu juga bisa jadi bibit alami untuk tanaman kita di sini. Kalau bertanam organik itu memang harus sabar ya teman-teman, tidak bisa langsung kelihatan hasilnya. Ini aja saya baru kelihatan hasilnya sekitar 1 tahun terakhir ini. Dia bisa berbuah lebat, terus tidak ada hama yang banyak. Ya, cabenya berbuah lebat meskipun disiram pakai alkohol. Tapi dia masih, ya karena ditanam secara organik, jadi walaupun ada gangguan-gangguan, kita cara penanggulangannya itu gampang. Lagian kan kalau organik itu bisa kita dapat dari rumah. ya, karena tempatnya itu di pinggir jalan gang ini, jadi rentan sama gangguan-gangguan tidak jelas. Iya. Lumayan nih bikin sambal nih. Sama satu lagi kalau bisa organik itu, sambalnya bisa pedas banget tuh teman-teman. Ini kalau panen ini saya nggak berani banyak-banyak, dan pakainya juga nggak banyak-banyak karena terlalu pedas. Pedasnya kayak apa, Bun? Kayak apa ya? Lebihin cepat karet. Ini juga ada pohon serikaya. Mudah-mudahan serikayanya bisa bertahan di sini, di tempat yang kecil. Ukurannya berapa ya ini? Paling 20 cm. Nah, ayo tahan ya. Ini kan sistem semprot ya teman-teman ya, yang saya kasih tahu tadi. Ini karena berhubung ini sudah mulai gelap-gelap begini, jadi ini nggak saya siram. Kalau untuk di kotor itu tadi perbandingannya 5 liter air itu dicampur sama 100 ml larutan POC tadi. Dan untuk penyiraman di tanaman, per satu tanaman itu kalau sudah besar seperti ini kita kasih
satu gelas mineral sekitar 200 ml. Jadi untuk 5 liter air itu kita bisa untuk siram sekitar 25 pohon ya teman-teman. Nah, demikian ya teman-teman kegiatan saya pagi ini. Pagi ini saya semprot tanaman saya untuk menghindari dari hama karena musim hujan, menggunakan bio RST tadi. Tapi kalau misalnya kalian teman-teman mau tahu cara buatnya, nanti saya buatin video selanjutnya ya teman-teman, gimana caranya. Mudah banget kok itu, karena memanfaatkan limbah dapur aja daripada dibuang. Terus susah juga buang sampah, kita manfaatkan sampah-sampahnya untuk jadi pupuk. Demikian ya teman-teman, ini soalnya sudah hujan. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam tumbuh subur lestari.